Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qail Qul law kuntum fi buyutikum labaraza alladhina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim. Wa qala fi ayatil ukhra qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnati rasulih wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Masjid Al-Manar, kajian setiap hari Ahad, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari akan selalu kami putar di antara manusia. Ada saat lahir, ada saat mati, ada saat dilantik, dan ada saat melepaskan jabatan. Sejauh apapun kita berjalan, maka endingnya adalah kematian. Seberapa banyak pun harta yang saat ini kita rintis, kita kumpulkan, maka endingnya pasti akan meninggalkan harta itu. Secerdas apapun kita meniti karir, ujung-ujungnya kita akan melepaskan jabatan itu. Kita semua yang hadir di sini, Bapak Ibu, sudah divonis mati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan semua makhluknya, penduduk bumi, penduduk langit, sudah kena vonis mati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan. Semuanya fana, cuman Allah yang baqa. Semuanya hancur, binasa. Rumah yang saat ini kita tinggali, 20 tahun kita merintis rumah, Bu. Bagi Allah dengan gempa 3 menit bisa hancur rumah kita. Betul? Masjid Al-Manar yang saat ini tempat kajian kita, sholat kita, ngumpul bareng kita, kelak akan rata dengan tanah. Wa ma kana li nafsin lan tamut illa biidznillah kitaban muajjala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sebelum kita hadir ke dunia ini, sebelum kita ada di parakan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menuliskan jadwal kematian masing-masing kita. Semua yang bernyawa pasti mati. Manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, barang yang kita miliki yang tidak bernyawa pun ada masa expirednya. Bahkan malaikat Israel, pencabut nyawa, pun ujung-ujungnya mati. Wa man nu'ammirhu nunakissu fil khalqi afala ya'qilun. Siapa yang ditambahkan usianya oleh Allah, maka lagu panjang umurnya itu tidak sesuai dengan syariah. Dalam Islam tidak ada panjang umurnya, yang ada tambah umurnya. Allah nggak memanjangkan usia kita, tapi Allah menambahkan umur kita, menambahkan usia kita. Semakin bertambah umur kita, nunakishu fil khalqi. Allah akan lemahkan, Allah akan unfungsionalkan semua organ tubuh kita.
Semakin tambah usia kita, semakin lamur mata kita, semakin tuli telinga kita, semakin pikut kita, semakin pelupa kita. Maka itu tandanya detik, jam, hari, bulan, tahun kita akan dekat dengan kematian. Kita sering melihat dengan mata telanjang kita, orang tua kita sudah meninggal. Suami kita sudah meninggalkan kita, istri kita sudah meninggalkan kita. Bahkan mungkin teman, tetangga, orang, jamaah kita yang usianya lebih muda daripada kita sudah dulu meninggalkan kita. Mungkin ibu dari rumah menuju Al-Manar ini melewati berbagai tempat lokasi kuburan. Kita merenung sejenak, bukankah mereka tadinya hidup? Bukankah mereka dulu tadinya teman jamaah kita, di samping kita, satu kelas dengan kita, teman sejawat kita? Tapi dia telah mati. Maka kata Rasul mengatakan wa kafa bil mauti mau'idhah, cukup kematian itu untuk menyadarkan kita. Cukup kematian itu sebagai nasihat yang paling besar. Tidak ada nasihat yang paling dahsyat selain nasihat diam, yaitu kematian. Maka Rasulullah SAW selalu mengingatkan kita, hazimil lazat, selalu mengingatlah kamu, memperbanyak kamu sesuatu yang bisa memutuskan kesenangan ketika seorang ayah melihat sehatnya anak-anak. Kesenangan yang memutuskan kenikmatan-kenikmatan dunia. Hanya soal waktu, Bu. Muklis ini akan meninggalkan istri, anak-anak dan harta kita. Hanya soal waktu kita akan meninggalkan tumpukan sertifikat tanah di lemari kita yang mungkin tingginya sampai 2 meter, Bu. Hanya soal waktu kita akan meninggalkan tumpukan BPKB mobil kita. Baru beli mobil Alphard kemarin, belum sampai dipakai, subuhnya sudah dipanggil sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada satupun makhluk yang bisa memajukan dan memundurkan kematian kecuali Doraemon, Bu. Ya. Allahu Akbar. Apa yang kita sombongkan? Kelak kita akan dikumpulkan oleh Allah di mana jenderal tidak tahu lagi dia jenderal. Di mana orang kaya dan orang miskin tidak ada bedanya di padang mahsyar. Jangan di padang mahsyar. Ketika kita berangkat haji di padang Arafah, semua berpakaian putih semuanya. Yang jenderal tidak tahu dia jenderal, yang tentara tidak tahu dia tentara, yang orang kaya tidak ada bedanya dengan orang miskin. Yang saat itu orang berilmu pun tidak bisa dibedakan dengan orang yang bodoh. Padang mahsyar. Seakan-akan Allah mengatakan, kalian adalah aktor dan aktrisku, dan aku adalah sutradaranya. Panggung sandiwaranya adalah dunia ini. Allah mengatakan, siapa yang bisa memerankan peran sesuai dengan Quran dan sunnahnya, Quran dan sunnah itu skenarionya. Siapa yang bisa memerankan peran yang baik sesuai dengan Quran dan sunnah, maka diberikan oleh Allah piala citra berupa surga. Siapa yang tidak bisa memerankan peran jelek, apalagi tidak sesuai dengan Quran dan sunnah, pun dia akan diberikan oleh Allah balasan yang setimpal. Kita memerankan peran kita di dunia ini dengan 2 cara. Kita dihentikan oleh Allah melakukan peran di dunia ini dengan 2 cara. Yang pertama, mungkin sudah tidak ada skenarionya lagi. Artinya ajal menjemput kita. Kalau sudah ajal, gak bisa kita minta pengunduran waktu. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menuliskan di 6 lokasi di tempat dalam Al-Quran, menceritakan penyesalan orang-orang yang dulunya dia menutup hati mereka dengan kitabullah, yang tidak mau tahu menau tentang hadis. Ketika dia mati melihat alam kubur sempit seperti ini, mereka mengatakan, laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, tolong berikan kepadaku waktu 5 menit lagi, semenit lagi, sedetik lagi. Aku dulu tetangga masjid, ya Allah, tapi aku so sibuk, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, enggak pernah menampakkan wajahku di masjid, ya Allah.
Dulu aku banyak harta, tapi aku pelitnya 17 setan, Bu. Dulu aku punya jabatan, tapi sombongnya luar biasa, ya Allah. Kata Allah, nggak bisa. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ada pembatas antara alam barzah dengan dunia, antara alam kubur dengan alam dunia. Makanya karakteristik dari orang-orang yang beriman kepada Allah, kita semuanya cerdas orang beriman itu. Kenapa? Hidup kita itu bukan diparahkan. Hidup kita itu bukan di dunia. Hidup kita itu nanti di sana di akhirat. Kita di sini cuman abiru sabilin, cuman nyebrang, cuman transit, cuman melewati. Kata Syekh Aid Al-Qarni dalam kitabnya La Tahzan Innallaha Ma'ana, beliau mengatakan, wahai manusia, ketika engkau menyeberangi jembatan, maka seberangilah. Jangan jembatan ini dijadikan pokok kehidupan kamu. Maka sungguh bodoh orang membangun istana-istana megah di atas jembatan. Sungguh sangat bodoh orang mengumpulkan harta, menumpuk-numpuk jabatan, ngantri hanya di atas jembatan. Kita semua sudah melewati beberapa alam, Bapak Ibu. Alam arwah, alam rahim, alam kandungan. Saat ini kita dilahirkan dari alam dunia. Dan kita semuanya akan melewati yang namanya alam kubur dengan pintu yang namanya sakaratul maut. Semua orang gak bisa menghindari kematian. Sekarang jam 6:30 kurang 7 menit. Mungkin di antara kita semuanya ada ibu atau bapak. Taruhlah ibu, bahwa bapak cuma sedikit soalnya kasihan. Ibu habis ini rencana mau kemana? Apa ada rencana ke Magelang? Enggak Ustadz, saya enggak ada rencana. Tapi Allah sudah memvonis kita nanti jam 9 kita akan mati di alun-alun Magelang, Bu. Gimana caranya? Buka surat Al-Imran ayat 154. Qul law kuntum fi buyutikum. Wahai Muhammad, katakan kepada jamaah Al-Manar, kepada umatmu, sekiranya kalian masih ada di rumah-rumah kalian, sementara Allah sudah memvonis kalian di satu tempat jauh dari rumah kalian, la barazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim, maka Allah akan paksa dia itu keluar dari rumahnya dengan berbagai alasan menurut Allah agar dia mati di tempat itu. Pulang pengajian, ibunya bilang sama suami, "Pah, itu Pak, somai di alun-alun Magelang enak loh Pak. Kok tumben-tumbenan mama mau ke sana? Kan gak ada rencana tadi malam." "Sudahlah Pak, mama kepengen somai di alun-alun Magelang itu." Ya sudah, berangkat dari sini jam 8. Sampai sana 8:30 baru secang. Jam 9 kurang 1/4 sudah sampai alun-alun. Tukang somainya ngantri ternyata. "Pah, silakanlah, kayaknya mama capek, mama duduk di sini nunggu saja." Nunggu. Papahnya beli somai. Qadarullah, papanya nggak bawa uang, mamanya lagi nunggu. Akhirnya disamper. Tek, jam 9 kurang 1 menit. Dilihat mamanya kok tidur tumben-tumbenan, nggak pernah tidur pagi, duduk aja. Disamper, mah, papa nggak bawa uang, mah. Ternyata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah lepaskan, Allah keluarkan, Allah paksa kita keluar agar tujuan Allah untuk memvonis kita mati itu terwujud. Ibu bapak rahimani wa rahimakumullah, semua akan mendapatkan kematian. Al-mautu babun, kematian itu adalah pintu. Wa kullun nas dakhiluhu, dan setiap manusia pasti akan masuk melalui pintu itu. Turn by turn, giliran demi giliran. Wahidan pawahidan, satu demi satu. Kematian datang kepada yang sakit, tapi ternyata kematian datang juga kepada yang hidup, yang sehat. Terima kasih. Kematian datang kepada orang-orang miskin, tapi ingat waspada, kematian pun datang kepada orang-orang kaya. Kematian datangnya baghtatan, sekonyong-konyong, eksidental, tiba-tiba, nggak pernah permisi. Kita nggak peduli.
Dan memang kita nggak tahu kapan kita mati, where, di mana kita mati, how, bagaimana kita mati. Maka orang-orang yang cerdas beriman itu sungguh selalu bersiap-siap dengan kesungguhan takwa, karena nggak tahu kita tuh matinya kapan. Akyas min ummati, kata Rasulullah SAW, secerdas umatku siapa? Orang yang paling cerdas di antara umatku adalah mereka yang aktaruhum zikrul maut, mereka yang memperbanyak mengingat mati. Wa istidadanlah, dan yang terbaik wa asyadduhum istidadanlah, dan yang terbaik mereka yang mengingat mati adalah mereka yang mempersiapkan kematian, Bu. Imam Al-Ghazali dalam Ihya'nya mengatakan, mautun nas ka'adatihim, matinya kita itu tergantung hobinya kita. Yang hobinya mancing, Pak, siap-siap matinya lagi mancing. Yang hobinya shopping, Bu, hati-hati, matinya bisa di depan kasir. Allahu Akbar. Terus Ustadz, apakah kita nggak boleh melakukan aktivitas dunia? Boleh, tapi jadikan aktivitas dunia kita itu menunggu waktu sholat. Mati itu nggak usah ditunggu. Orang-orang beriman itu nggak peduli kapan dia mati, nggak peduli di mana dia mati, tapi yang peduli how to be dead, bagaimana saya mati. Apakah saya matinya husnul khatimah atau na'udzubillah matinya su'ul khatimah? Maka kematian Allah buat bagaimana hobinya kita. Maka orang-orang beriman itu hobinya al-muqarrab, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua kita kepengen, saya istri sudah punya Ustadz, suami sudah punya Ustadz, anak sudah pada nikah semua Ustadz, mobil punya, rumah punya, toko sudah punya. Satu yang saya belum punya apa? Kematian endingnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita iri, Bu, dengan seorang ustazah, ibu lagi mimpin baca Quran di daerah Kalimalang. Kata temennya, ini kok ngantuk, ternyata lagi baca Quran meninggal. Dan kita nggak iri sama mereka yang mati di lapangan sepak bola, Bu. Yang senang sepak bola, bukan tujuan hidupnya, mati pada saat main sepak bola. Maka kematian nggak usah ditunggu, tapi yang kita tunggu apa? Waktu sholat. Mati ditunggu, nggak ditunggu, datang. Kadang yang sudah sakit bertahun-tahun, BAB di atas kasur, pipis di atas kasur, mau kamar mandi dipapah, puluhan tahun nggak mati-mati. Perawatnya, Pak, sebulan 3 kali mati, per 10 hari mati perawatnya. Maka ketika seseorang kepengen kematiannya husnul khotimah, yang pertama apa? Segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang beriman pun harus taubat. Tubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, perbaharuilah taubat kamu. Jadidu imanakum. Wa kaifa nujadidu imanana ya Rasulullah. Kata Rasulullah, wahai sahabat-sahabatku, hendaklah kamu setiap hari memperbaharui iman kamu, memperbaharui tobat kamu. Wa kaifa nujadidu imanana ya Rasulullah. Bagaimana cara kami untuk memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Biqauli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Terus kita menyebutkan kebesaran Allah, Bu. La ilaha illallah bukan hanya di bibir saja. Ketika kita mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, saya yakin selama saya mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, maka saya tidak akan pernah menyembah kecuali hanya kepada Allah. Kalau pondasinya betul, sujudnya betul, sholatnya betul, ngajinya betul. Kalau saya yakin tidak ada Tuhan kecuali Allah, saya tidak akan minta rejeki kecuali hanya kepada Allah. Kalau pondasinya betul, gak ada korupsi, Pak. Gak ada yang main judi, gak ada yang gambling. Kalau saya yakin tidak ada Tuhan kecuali Allah, saya tidak akan melarikan persoalan saya, menggantungkan hidup saya kecuali hanya kepada Allah. Ini konsisten disiplin. Dengan perhitungan, kalau pondasinya kokoh, maka bangunannya aman. Pondasinya melenceng, bangunannya bengkok,
pondasinya rapuh, maka bangunannya runtuh. Maka bangunan itu tergantung pondasi, orang hidup tergantung keimanannya. Ini tauhid, iman kepada Allah. Kemudian tauhidur Rasul, dan saya bersaksi sampai kapanpun bahwasannya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Kalau ada yang mengaku Nabi setelah Muhammad atau Nabi palsu, siapapun dia, walaupun sorbannya yang mengikat kepala sampai seperti ban Vespa, walaupun dia punya jubah sama seperti Batman, walaupun jenggotnya sampai seperti tambang pesawat, wajib titik kita tidak akan pernah mempercayainya. Tauhidur Rasul. Ini Indonesia pasar bagus, Pak. Buat siapa? Buat mereka yang mau mengaku nabi palsu. Dulu ada namanya Ahmad Musaddiq Al-Qiyadah, konsultan bulu tangkis di Bogor. Dapat ilham, dapat wahyu di Gunung Sindur. Akhirnya ngaku sebagai nabi dan rasul setelah Muhammad. Padahal di Gunung Sindur Bogor itu nggak ada wahyu, yang ada tales, Bu. Ditangkap polisi 4 tahun. Muncul lagi Sayuti di Bandung, tukang cukur. Ngaku nabi dan rasul setelah Muhammad, di penjara 2 tahun. Muncul di Malang Ustadz Roy, mu'alaf. Dia mantan petinju, mu'alaf, nggak ngaji, ngajinya ngotak-ngatik Quran dan hadis. Mana yang hadis mengenyangkan perut dia dipakai, mana Quran ngenyangin perut dia dipakai, yang nggak ngenyangin nggak dipakai. Akhirnya dia bilang kepada pengikutnya, kalau kalian sholat mau khusyuk, nggak usah pakai bahasa Arab, kita nggak paham, pakai bahasa masing-masing. Yang dari Jakarta takbirnya Allah, kok besar banget. Yang dari Jawa Allah Gusti Nu Ageng. Kemudian yang dari Padang Allah Nang Gadang, ribut Masjid Al-Manar, Bu. Ini kan masjid kita ini, Masya Allah, kita datang ke masjid dididik yang luar biasa oleh Islam, Bu. Coba kita lihat filosofi masjid. Kita datang ke masjid bukan hanya sholat, tapi lihat bagaimana Allah mendidik kita menjadi masyarakat yang luar biasa di masjid. Yang pertama, siapapun masuk masjid, buka sendal, copot sepatu, atau copot sendal, buka sepatu. Kita ingin mendirikan satu negara yang tidak ada negara kelas 1 di dalam masyarakat Islam. Masuk masjid siapapun dia, lurah masuk Masjid Al-Manar, copot sepatu, rah. Camat masuk Masjid Al-Manar, buka sepatu, mat. Gubernur masuk Al-Manar, copot sepatu, nur. Ketika masuk masjid, kumpul kita di masjid, nggak ada yang usil masyarakat masjid, nggak pernah ditanya dari mana dia berasal, yang penting kemana kita menghadap. Mas, panjenengan dari mana? Saya dari Lor, madep ngulon, Mas. Ya, jenengan dari mana? Saya dari Wetan, madep ngulon, Mas. Jenengan dari mana? Dari Kidul, madep ngulon. Ini kan konsep daripada Bhinneka Tunggal Ika. Dari manapun kita datang, dimanapun kita dilahirkan, apapun warna kulitnya, kalau memang akidahnya Islam, itu saudara kita. Setelah selesai aqim, Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah, sholat berjamaah. Apa itu sholat berjamaah? Masyarakat muslim yang bernegara dan berbangsa. Orang sholat berjamaah harus ada imam dan harus ada makmum. Imam siapa? Imam itu pemimpin tokoh negara kita. Makmum rakyat ini kita. Apa bedanya? Rakyat tidak harus dipilih. Di bab fikih manapun, setebal apapun, tidak ada bab pemilihan makmum. Orang buta boleh jadi makmum. Yang tuli boleh jadi makmum. Pemabok boleh jadi makmum. Tapi nggak boleh semua jadi imam. Siapa yang jadi imam? A'lamuhum. Orang yang alim di kampung kamu jadi imam.
Orang alim itu bukan mereka yang paling tua, bukan mereka yang paling sepuh, tapi mereka yang tahu urusan, tahu konsep, tahu visi. Ini negara mau dibawa kemana? Kalau ada permasalahan, jalan keluarnya apa? Pak, mohon maaf, di kampung kami ternyata orang alimnya itu ada 2. Kata Rasulullah, afsahuhum, pilih di antara mereka yang paling fasih. Apa yang paling fasih? Yang tahu maunya makmum, yang nyambung dengan rakyat. Capek kalau punya imam nggak nyambung dengan makmumnya. Kenapa? Karena di belakang imam itu makmum nggak sama. Ada yang sudah tua, kalau berdirinya kelamaan gemeter. Ada yang punya penyakit vertigo, sujudnya kelamaan, keliengan, pusing. Ada yang habis sholat, sudah rencana mau nerima uang arisan. Masya Allah. Ini jadi imam, habis Isya, Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah, baca surat Al-Muluk sampai selesai. Bubar jamaah, Bu. Masyarakat Islam itu loyal, taat, patuh kepada imam. Kapan? Kalau imamnya betul. Imam takbiratul ihram, pasti makmumnya takbiratul ihram. Imamnya ruku, makmumnya ruku. Imamnya sujud, makmumnya sujud. Tapi masyarakat Islam tidak buta. Kalau melihat imamnya keliru, maka wajib ditegur. Bagaimana cara negornya? Imam harusnya ruku, dia sujud. Kata makmum, ini imam salah. Tegur, subhanallah. Subhanallah. Ini aturan mainnya kan luar biasa. Jangan mentang-mentang imam salah, makmum emosi, ditarik langsung kepalanya. Anda salah, nggak boleh. Dan juga sebagai makmum tidak boleh sami'na wa ta'na yang buta, setia kebablasan. Imam lagi sholat kentut, makmum bilang, demi kesetiaan kami kepada imam. Imam sudah kentut, maka kami sama-sama kentutnya besar-besaran. Iyyaka na'budu wa yang tahu cuma imam. Jangan ribut, kata fikih. Apa? Imam tahu diri mundur. Yang makmum paling dekat maju. Kan luar biasa. Negara kita rusak kenapa? Imamnya sudah batal tapi nggak tahu diri, Pak. Ya, ini konsep luar biasa dalam Islam. Nah, kita balik lagi. Di masyarakat masjid ini kita bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Orang beriman bertobat kembali. Di mana? Hadir pengajian, hadir di majlis ta'lim, hadir bersama orang-orang soleh. Minimal kalau nggak bisa ngaji, sholat 5 waktu berjamaah awal waktu di masjid dan di musola terdekat tentunya. Orang-orang yang bertaubat kepada Allah, dia dalam kecintaan Allah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Tubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kamu kepada Allah wahai orang-orang beriman, la'allakum tuflihun. Kamu termasuk orang-orang yang juara. Dia mati sedang bertaubat, dia berada dalam kecintaan Allah. Ketika dia mati dalam kecintaan Allah, dia husnul khatimah. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang kepengen matinya husnul khatimah, maka bersungguh-sungguh melakukan ketaatan kepada Allah. Jangan main-main. Hidup ini kita untuk ibadah kepada Allah, maka jadikan semua aktivitas kita ibadah kepada Allah. Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Orang-orang beriman itu ketika melihat satu komunitas, satu temannya melakukan satu perbuatan yang dibolehkan dalam agama, tapi kalau kebanyakan main, dia melalaikan Allah Subhanahu wa taala, ditinggalkan. Nonton televisi boleh, Bu. Tapi kebanyakan nonton justru kita akan lalai sama Allah. Main handphone silahkan, plesir silahkan, liburan silahkan. Tapi kelamaan liburan justru kita jadi malas, ditinggalkan.
taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, siapapun yang ingin meninggalkan husnul khatimah, maka jangan pernah mengecewakan ibu dan bapaknya. Mau dia hafal Quran 30 juz, mau dia nggak pernah absen sholat berjamaah, mau dia sedekahnya luar biasa, habib dia abid ahli ibadah, sedikit saja mengecewakan kedua orang tuanya, terbuka pintu neraka lebar-lebar. Alqamah, Bu. Siapa yang gak kenal Alqamah? Sahabat Rasulullah SAW selalu menggantikan imam pada saat Rasulullah gak bisa menjadi imam atau sedang dakwah keluar. Alqamah menjawab pertanyaan-pertanyaan para sahabat-sahabatnya kalau Rasul tidak ada. Tapi ketika sedang sujud, menggelepar Alqamah di masjid, kemudian melotot dia punya mata, ditalkinkan oleh Abdullah bin Uwai atau Salman Al-Farisi, la ilaha illallah. Kaku lisannya Alqamah, Bu. Talkinkan lagi, asyhadu an la ilaha illallah. Gak bisa. Semua sahabat bertanya-tanya, kenapa ini Alqamah? Kata Salman, wahai Abdullah bin Uwai, kamu temui Rasul sallallahu alaihi wasallam, kamu tanya ke rumah Rasul, ya Rasulullah, kenapa? Anda tahu Alqamah? Saya paham Alqamah, ahli ibadah, ahli sujud, menggantikan imam posisiku. Betul ya Rasulullah. Saat ini dia terkafar, sedang naza, sedang sakratul maut. Di mana? Di masjid ya Rasulullah. Dan kami menuntut Alqamah untuk ditalkinkan, tapi nggak bisa. Rasul memakai imamah, memakai jubahnya, menemui Alqamah. Yang Rasul tanya, Alqamah sholat nggak? Enggak. Yang Rasul tanya, Alqamah baca Quran nggak tadi? Enggak. Yang Rasul tanya, Alqamah masih punya orang tua tidak? Masih ya Rasul. Cuman ayahnya sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Dia hidup dengan ibunya. Samper ibunya, hadapkan ke sini. Ini Alqamah, tertutup pintu surga. Semua amal soleh Alqamah tertutup, neraka terbuka. Alqamah punya salah dengan ibunya. Dipanggil ibunya. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Anda siapa? Saya Abdullah bin Uwai, Bu. Kenapa? Alqamah anak ibu saat ini sedang terbujur kaku sakaratul maut. Dan yang kami heran, dia gak bisa ngucapin kalimat iman. Ibunya bilang, kamu kembali kepada Rasulullah. Aku ibunya Alqamah, jangankan menemui Alqamah, mendengar nama Alqamah, gak sudi aku menemui Alqamah. Dia ahli ibadah, orang tahu. Tapi dia tidak paham bagaimana cara berbakti kepada ibu yang pernah ditumpangi rahimnya 9 bulan 10 hari. Aku kecewa dengan Alqamah. Bilang kepada Rasulullah SAW. Kata Abdullah bin Uwai, ya Rasulullah, ini ibunya Alqamah gak mau. Kata Rasulullah, innalillah. Aku Rasulullah gak bisa memberikan syafaat untuk meringankan beban sakratul mautnya Alqamah. Kuncinya ada di ibunya. Kamu temui ibunya, gotong ke sini, papa ke sini, dampingi ke sini. Suruh Rasulullah. Tetap gak mau. Akhirnya Rasulullah mengatakan, wahai sahabat-sahabatku, yuk kita ringankan beban sakratul mautnya Alqamah. Gimana ya Rasulullah? Kumpulkan kayu bakar. Semua sahabat teriak istighfar semuanya. Ngapain ya Rasulullah? Kita akan bakar Alqamah agar mempercepat kematiannya. Ahli ibadah, gara-gara membuat kecewa orang tuanya, mau dibakar sama Rasulullah SAW. Ketika Hattab al-Hattab, kayu bakar sudah dikumpulkan, Rasulullah mengambil satu kayu bakar ingin menyurut apinya. Kata Rasulullah, wahai Abdullah bin Uwai, kamu pergi ke ibunya. Tidak untuk menyuruh ibunya datang, tapi saya Rasulullah minta izin kepada ibunya yang melahirkan Alqamah, mau membakar Alqamah dengan niat meringankan beban sakit sakratul mautnya Alqamah. Ditemuinya langsung ibunya. Bu, ibunya langsung bilang, sudah aku bilang. Mau berapa kali kamu kesini, ribuan kali kamu kesini, aku sudah tidak sudi dengan Alqamah. Bukan ibu. Yang ke satu, kedua Rasulullah minta ibu datang ke sana. Yang ketiga tidak, nggak kenapa-napa ibu nggak datang. Terus mau apa? Rasulullah minta izin kepada ibu. Izin apa? Rasulullah ingin meringankan beban sakit Alqamah sakratul mautnya dengan membakar Alqamah. Kaget ibunya.
Langsung, wahai Abdullah bin Uwai, kenapa anakku dibakar? Dia ahli ibadah, tolong papa aku ingin menemui Alqamah. Menemui Alqamah, ketika sampai di murdinya Alqamah meneteskan air mata, Bu, nggak bisa apa-apa. Orang tuanya bilang, ya Rasulullah, wahai para sahabat, ya Allah engkau saksikan. Aku ibunya Alqamah yang pernah mengandung 9 bulan 10 hari. Yang pernah memberikan ASI ini haulaini kamilaini 2 tahun. Saat ini juga aku maafkan Alqamah. Keluar kata maaf dari lisan emaknya. Alqamah terbuka ngucapin kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Meninggal Alqamah dalam keadaan husnul khotimah. Kapan? Setelah ibunya memaafkan Alqamah. Rasul bertanya, Bu, apa dosanya Alqamah? Alqamah itu hammalatul Quran, hafal Quran 30 juz, Bu. Sholatnya luar biasa. Apa dosa Alqamah sampai memending Allah pahala-pahalanya Alqamah? Surga tertutup. Apa dosanya Alqamah? Kata ibunya, tidak ya Rasulullah. Alqamah itu anak baik. Alqamah itu anak soleh ya Rasulullah. Sallallahu, Bu, jangan berdosa kepada saya. Saya sudah tahu tentang Alqamah dari cerita malaikat Jibril. Tapi saya kepengen ibu, dari lisan ibunya. Akhirnya ibunya pun bercerita, ya Rasulullah, 20 tahun sudah kami ditinggal oleh ayahnya Alqamah. Kami hidup berdua, Alqamah soleh ya Rasulullah. Aku kepengen makan disuapi oleh Alqamah. Aku kepengen minum dituangi oleh Alqamah. Aku kepengen jalan digendong oleh Alqamah ke masjid bareng dengan Alqamah. Ketika di rumah cuma ada sepiring nasi, Alqamah mengutamakan aku daripada dirinya ya Rasulullah. Saat itu aku ridha Alqamah masuk ke dalam surga ya Rasulullah. Tapi suatu hari Alqamah minta izin kepadaku sepulang dari masjid. Izin apa wahai ibu? Alqamah kepengen membahagiakanku untuk keluar kota. Kata saya, ada apa Alqamah? Kenapa kamu kerja? Aku ingin membahagiakan ibu. Saat ini ibu mau cuman sekedarnya aku kasih. Aku gak punya apa-apa. Tolong izinkan Alqamah kerja di luar kota. Kata ibunya Alqamah, ibumu ini, semua ibu di dunia ini gak mau harta anaknya. Yang penting anaknya taat, berbakti kepada orang tua sudah cukup. Enggak Bu, Alqamah kepengen keluar kota. Akhirnya aku izinkan ya Rasulullah dengan linangan air mata. Ya Rasulullah, aku pesan kepada Alqamah, nak, kamu tahu kesuksesan seorang anak itu bukan karena ilmunya, bukan karena gigihnya dia bekerja, tapi kesuksesan seorang anak itu bagaimana dia bisa memuliakan kedua orang tuanya. Maka pesan emak kepada kamu, ketika kita mulai berjauhan, jangan pernah melupakan ibumu. Sisipkan doa ibumu nak. Sisipkan ketika kamu berdoa untuk ibumu, kebaikan ibumu. Siap mak, tenang mak. Dikecupnya kening ibunya, disalami, akhirnya Alqamah pun pergi. Aku melepaskan kepada Alqamah di teras ya Rasulullah. Sehari setiap subuh aku duduk di teras. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, tidak ada kabar Alqamah. 1 tahun gak ada kabar Alqamah. Ketika 5 tahun mendatang, aku bilang, ya Allah, kemana Alqamah? Kenapa dia ngirim kabar kepadaku? Datanglah Abdullah bin Uwai ya Rasulullah. Ketika aku pagi-pagi sedang duduk di teras, Abdullah bin Uwai mengabarkan, ibu, kenapa ibu saat ini masih duduk di sini? Kenapa? Putra ibu Alqamah saat ini sedang melangsungkan pernikahan dengan seorang putri Perdana Menteri di kota Basra. Geledek halilintar bagai masuk ke telingaku ya Rasulullah. Aku kecewa dengan Alqamah. Akhirnya aku pendam. Aku gak kepengen pergi ke pernikahannya. Aku pendam. Namanya seorang ibu kangen dengan anaknya. Akhirnya besok aku rencana untuk mengunjungi rumahnya Alqamah. Aku sudah menyediakan panganan-panganan yang spesial. Yang khusus Alqamah itu senang dengan panganan itu ya Rasulullah. Ketika aku datang ke rumahnya, Alqamah kaget. Alqamah memelukku, Alqamah menyalamiku. Ibu sehat-sehat nak. Mana istrimu nak? Ini istriku ya wahai ibu.
Tapi ketika Alqamah sudah menikah ya Rasulullah, perilakunya berubah kepadaku ya Rasulullah. Sebentar-bentar istrinya ya Rasulullah. Aku kepengen makan ini, tenang ya mak, sebentar. Aku izin istriku dulu. Aku ingin ini, izin istriku dulu ya Rasulullah. Aku kecewa ya Rasulullah. Aku pamit dengan Alqamah dan istrinya, aku pulang ke rumah. Maka saat itu Rasulullah SAW, Bu, ketika menguburkan jenazah Alqamah di atas pusaranya, Rasul mengatakan, "Man faddala zauzatahu ala ummihi fa alaihi la'natullah." Wahai mukhlis, wahai para laki-laki, pada saat engkau sudah menjadi seorang suami, kamu lebih mengutamakan istrimu daripada emakmu, lebih mengutamakan istrimu daripada kedua orang tuamu, maka hari-hari kamu dilaknat oleh Allah dan para malaikatnya. Allahu Akbar, Ibu. Ini Alqamah. Kurang apa Alqamah dengan ibunya? Masya Allah. Berbakti kepada kedua orang tua, Bu. Saya yang ngomong di sini pun banyak dosa kepada ibu saya. Apalagi jarak kita berbeda. Jakarta dengan Wonosobo. Masya Allah. Kadang-kadang saya suka memberikan pesan ke istri, kamu tolong ingatkan saya. Kalau saya lupa hari ini, bulan ini belum telepon Umi dan Bapak di Jakarta. Karena saya teringat, Bu, saya punya kawan di Abu Dhabi itu, istrinya solihah, luar biasa. Ketika melihat kok karir suaminya nggak naik-naik, ketika kita dagang kok nggak laku-laku, dia selalu di meja makan bilang, "Bang, udah nelpon orang tua belum? Sekedar say hello saja." Suatu hari ini istri bertanya kepada suaminya, "Bang, kamu nggak mau mentraktir seorang wanita?" Suaminya kaget. "Wanita? Aku cuma punya kamu, istri aku saja punya kamu." "Enggak Bang, ada satu orang wanita yang kamu sangat cinta, yang kamu pernah berada di pelukannya, yang kamu pernah kepala kamu bertandar di pahanya, itu ibumu." Akhirnya suaminya tuh mengatakan, "Ya Allah, aku lupa. Sudah hampir 1 bulan lamanya aku nggak nelpon ibu." Ternyata ibunya sudah menunggu-nunggu luar biasa, Bu. Diteleponin, "Bu, gimana kabarnya, Bu?" "Alhamdulillah nak, ibu nunggu kabar kamu. Ibu mau telepon kamu, khawatir kamu sibuk." "Ibu mau ke rumah kamu, khawatir kamu lagi sibuk nak. Ibu nggak mau ganggu kamu." "Enggak Bu, saya nggak sibuk." Abdullah saat itu namanya. "Abdullah nggak sibuk Bu. Ibu, malam ini ibu ada rencana?" "Nggak ada. Insya Allah Abdullah mau ke rumah, kita akan makan Bu. Dengan istri kamu." "Tidaklah, tuh sementara saya saja dengan ibu." Ibunya senang sekali. Diteleponin siang, bilang ke masyarakat, "Malam ini aku akan diajak makan oleh anakku yang 1 bulan tidak teleponku." Senang sekali. Belum maghrib, dia maghrib duduk di teras. Isya, ternyata anaknya datang di mobil, langsung datang dikecupnya kening anaknya. "Anakku, gimana kabar istri kamu? Gimana kabar anak-anak kamu nak?" Akhirnya aku duduk di sebelah kirinya, langsung ke sebuah restoran. Ketika menu dituangkan, kata Abdullah, ibunya ngeliat, dibolak-balikin. "Bu, silakan milih." "Wahai anakku Abdullah, 1 bulan kamu gak ngubungin ibu. Kamu gak tahu nak, mata ibu sekarang sudah lamur. Ibu gak bisa untuk membacakan menu ini. Coba kamu yang membacakan seperti dulu waktu kecil. Ibu membacakan menu buat kamu." Akhirnya dibacakanlah menu buat ibunya. Ketika Abdullah membacakan menu, Abdullah nulis. Ibunya sudah mesen, ibunya bilang, "Nak, kamu tunggu di sini ya. Ibu mau ke toilet sebentar." Ternyata si ibu ke toilet, ibunya janji, "Nak, besok malam Ahad depan, ibu gantian mau traktir kamu nak. Kamu ajak istri dan anak-anak kamu, ibu kangen kepada mereka." "Siap Bu." Akhirnya malam Ahad belum datang, malam Ahad, malam Jumatnya ibunya sudah innalillah wa inna ilaihi raji'un, meninggal dunia. Masya Allah.
Surganya sudah diambil Allah Subhanahu wa taala, keramatnya sudah diambil Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Sabtunya Abdullah mendapatkan telepon dari sebuah restoran. Tuan Abdullah, iya, malam ini Tuan Abdullah ditraktir makan. Datang Tuan Abdullah beserta keluarga untuk datang ke sini. Setelah datang masih bingung siapa yang mentraktir. Setelah makan ditanya, yang mentraktir adalah seorang ibu yang kemarin makan bersama kamu. Nah, ternyata ibunya sudah mendepekkan uang untuk traktir di malam Ahad ini, ibu. Allahu Akbar. Kita doakan ibu kita. Kita introspeksi diri, ya Allah, ini kenapa saya sholat, saya ngaji, saya puasa, saya sedekah, kok tidak ada keterbukaan kebaikan jalan dalam kehidupan saya ini? Kenapa? Mungkin kami banyak dosa dengan ibu, banyak dosa dengan bapak. Maka siapapun yang kepengen mati husnul khotimah, berbakti kepada kedua orang tua kita. Kemudian yang keempat, jamaah, yang keempat, siapapun yang ingin meninggal husnul khotimah, hendaknya orang tersebut segera melunasi hutang-hutangnya. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, ada 3 hadis, dihadapkan ke Rasulullah SAW 3 jenazah, bu. Jenazah pertama ini jenazah perang Badar. Orang yang setelah melakukan perang Badar, fisabilillah, dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga. 3 orang ketika mau disolatkan jenazah, Rasul bertanya, ini semua fisabilillah Badar semua? Ya, ya Rasulullah. Ini jenazah punya hutang apa enggak? Punya, ya Rasulullah. Kerabatnya ada? Enggak ada, ya Rasulullah. Hutangnya sudah lunas? Belum, ya Rasulullah. Singkirkan jenazah ini. Jenazah kedua, ini punya hutang apa tidak? Punya, ya Rasulullah, dan saya akan melunasi hutangnya. Disolatkan oleh Rasulullah. Kemudian jenazah yang ketiga, itu ketika ditanya dia orang miskin, enggak ada kerabatnya, menurut hadis dikatakan Rasulullah yang melunasi hutangnya. Maka segera kita lunasi hutang-hutangnya. Kalau belum punya uang untuk bayar hutang, minimal jalin silaturahim. Tidak bertatap muka, minimal telepon. Tidak bisa telepon, minimal kirim pesan. Katakan kata maaf. Karena khawatir semua pahala-pahala kita diambil oleh yang pernah menghutangi kita, lantaran kita nggak bisa bayar hutang. Kemudian yang terakhir, siapapun yang ingin meninggal husnul khotimah, ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah. Sunnah Rasulullah SAW, solat di tengah malam. Barang siapa yang solat di tengah malam, maka dia akan meninggal husnul khotimah. Solat subuh berjamaah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya gelap, dalam keadaan gelap, untuk menunaikan sholat subuh, apa kata Rasulullah? Dimanullah biliqa'ir rahman. Maka dia Allah jamin akan bertemu dengan Allah yang Maha Rahman dalam keadaan tersenyum. Orang-orang beriman luar biasa. Sebelum dia melangkahkan kakinya ke kantor, melangkahkan kakinya ke sawah, melangkahkan kakinya ke dagang, dia langkahkan kakinya dulu untuk menuju masjid Allah dalam rangka melaksanakan sholat subuh berjamaah. Pantas barokna haulah, Allah berikan keberkahan dalam setiap perjalanan aktivitasnya. Duha, rezeki itu bukan hanya uang. Kita bisa hadir di masjid ini dalam rangka kajian ini rezeki, Pak. Kita bisa memiliki keluarga sakinah mawaddah warahmah, itu rezeki. Dan puncaknya rezeki, kata Ibnul Qayyim al-Jauziyah, puncaknya rezeki dunia itu apa? Kematian yang husnul khotimah. Setelah itu sedekah, tadfa'ul bala, bakal menghindari musibah. Musibah terbesar dalam kehidupan kita ini bukan tsunami, bukan gempa, bukan banjir, bukan gunung meletus. Musibah terbesar bagi kita ini apa? Ketika kita mati dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang hadir di sini Allah berikan sehat walafiat keluarga kita. Diluaskan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, diberkahkan segala asetnya, disoleh-solehkan keturunan-keturunannya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم اجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما وتفرقنا هذا تفرقا معصوما. Ya Allah yang maha baik kepada kami, ya Allah yang maha memutarbalikan hati kami, ya Allah, terima kasih atas nikmat-Mu, ya Allah. Engkau bimbing kami di pagi hari ini, ya Allah, melakukan aktivitas libur kami dengan menyebut-nyebut nama-Mu, ya Allah. Jadikan kumpul kami di Masjid Al-Manar ini kumpul yang penuh dengan rahmat-Mu, ya Allah. Pada saat kami berpisah nanti, ya Allah, jadikan perpisahan kami perpisahan yang Engkau hapuskan dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, di tengah majlis ini terima kasih, ya Allah, Engkau telah mengingatkanku atas dosa-dosaku, ya Allah. Engkau telah memberikan peringatan kepadaku, ya Allah, tentang dosaku kepada ibu dan bapakku, ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa ibu dan bapakku, ya Allah. Jangan Engkau wafatkan mereka, ya Allah, sebelum kami dapat membahagiakan mereka, ya Allah. Beri kemampuan kepada kami untuk bisa melihat mereka bahagia, ya Allah. Beri kemampuan kepada kami, ya Allah, untuk bisa melihat mereka tersenyum, ya Allah. Banyak air mata yang mereka keluarkan, ya Allah, karena kata-kata kami yang bagai pisau mencabik-cabik hati mereka, ya Allah. Banyak beban yang telah kami timpakan kepada mereka, ya Allah, hingga mereka sakit, ya Allah. Hingga mereka, ya Allah, sudah mulai tua, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ya Allah, mereka adalah seorang ibu yang telah melahirkan kami, ya Allah. Terkoyak perutnya, ya Allah, luka kulitnya, ya Allah, tumpah darahnya, ya Allah. Ibu yang tidak pernah kenyang makannya karena mengenyangkan kami, ya Allah. Ibu yang tidak pernah kenyang tidurnya karena menyenyakkan kami, ya Allah. Ibu yang dari tangan yang lembutnya sudi membersihkan najis dan kotoran kami, ya Allah. Ibu yang tidak pernah, ya Allah, nyenyak, terjaga terus dalam tidurnya, ya Allah, karena selalu menjaga kami, ya Allah. Ya Allah, ampuni seorang laki-laki yang dibintikan nama kami dengan namanya, ya Allah. Ayah kami, ya Allah, yang setiap hari selalu berdoa untuk keselamatan dunia dan akhirat kami, ya Allah. Selalu berdoa menengadah tangannya kepadamu, ya Allah. Keluar pagi, ya Allah, pulang malam, banting tulang, peras keringat, ya Allah, untuk membiayai hidup kami, ya Allah. Tapi pada saat begitu letahnya beliau bekerja, beliau tetap tersenyum di hadapan kami, ya Allah. Beliau tetap mengharapkan kami menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleha, anak-anak yang paripurna, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, saat ini kami melihat mereka berdua sudah banyak keriput di wajahnya, ya Allah. Tangan ayah kami yang tadinya kuat sekarang melemah, ya Allah. Tangan ayah kami yang tadinya menggendong kami, ya Allah, saat ini kami harus memapah, ya Allah, ayah kami, ya Allah. Padahal sampai saat ini kami belum bisa membahagiakan mereka berdua, ya Allah. Padahal sampai saat ini kami belum bisa memuliakan mereka, ya Allah. Ya Allah, mungkin di antara kami ada yang orang tuanya masih hidup, ya Allah. Bahagiakan kehidupannya, ya Allah. Berikan, ya Allah, kemudahan dalam hidupnya, ya Allah. Hapus air mata kekecewaannya, ya Allah. Buat mereka tersenyum, ya Allah. Berikan kemampuan kepada kami untuk membuat mereka tersenyum, ya Allah. Bahagiakan hari-hari mereka, ya Allah. Ya Allah, mungkin di antara kami ada yang ibu dan bapaknya telah Engkau wafatkan, ya Allah. Tidak ada lagi tangan yang bisa kami cium, ya Allah.
Tidak ada lagi doa yang bisa kami minta ya Allah. Padahal doa mereka merupakan kunci kesuksesan bagi kami ya Allah. Surga kami telah Engkau ambil ya Allah. Keramat dalam kehidupan kami sudah tidak ada di samping kami ya Allah. Luaskan kubur mereka ya Allah. Terangi kubur mereka ya Allah. Bahagiakan mereka di alam kubur ya Allah. Bagaimana mereka dahulu telah membahagiakan kami ya Allah. Ya Allah, solehkan kami sebagai seorang suami ya Allah. Bimbing kami agar kami bisa merangkul tangan istri dan anak-anak kami menuju mardhatillah ya Allah. Maafkan kami jika kami selama ini seorang suami belum bisa membawa mereka kepada jannah-Mu ya Allah. Ya Allah, maafkan, ampuni dosa kami sebagai seorang istri yang belum bisa taat kepada suami kami ya Allah. Kami sholat, kami tertutup aurat, kami puasa, kami ngaji, tapi Engkau campakkan semua pahala itu karena satu, kami mengecewakan suami kami ya Allah. Bimbing kami ya Allah agar kami bisa menjadi seorang istri yang soleh. Bimbing kami ya Allah agar kami bisa ya Allah mendampingi anak-anak kami menuju sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Ya Allah, kami melihat anak-anak kami kurang sopan kepada kami ya Allah. Kadang-kadang membantah perintah kami ya Allah. Kalau sekiranya ini karena sunnatullah kami dulu, kami pernah melawan kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, kami tidak pandai berdoa. Sempurnakan doa kami ya Allah. Sebagaimana Engkau telah menyempurnakan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrullah fatun qarib wa basyiril mu'minin. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.